Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Aditya Septa Pramana dengan NPM 21310063 dari kelompok 8. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan skill lab yang kelima, yaitu tentang pemasangan dan pelepasan implan. Nah, implan itu disebut dengan susuk. Nah, KB dengan metode susuk. Kemudian biasanya dipasang di lengan kiri atas dari pasien. Implan atau susuk KB merupakan jenis alat kontrasepsi yang banyak digunakan di Indonesia. Ada beberapa jenis implan yang ada diantaranya adalah Norplan, Implant Non, kemudian Indoplan, kemudian Sinoplan, dan Jadena. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada pasien. Sebelum melakukan pemasangan, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dari pasien. Permisi dokter. Ya Bu, silakan dulu Bu. Baik dokter. Jadi Bu, perkenalkan, saya Dr. Komang Aditya. Jadi saya adalah dokter yang bertugas pada hari ini. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi di sini akan mengumpulkan identitas ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik dokter. Nama Ibu siapa Bu? Saya Lisa Urani dokter. Ya, Ibu Lisa, usianya berapa Bu? 30 tahun dokter. 30 tahun. Sudah menikah Bu? Sudah dokter. Sudah menikah. Nah, baik Bu, untuk keluhannya apa ya Bu? Jadi gini dok, saya mau masang KB. Mau masang KB, Ibu mau masang KB jenis apa Bu? Jadi KB itu ada jenis suntikan, IUD atau implan. Implan itu yang sering disebut dengan susuk ya Bu. Dan juga ada spiral, bisa juga menggunakan pil. Jadi Ibu mau yang mana Bu? Kalau yang susuk bagaimana ya dokter? Apakah Ibu sudah pernah mengetahui susuk itu apa usulnya Bu? Belum dokter, saya cuma lihat-lihat di Google saja, tapi saya belum tahu secara jelasnya susuk itu bagaimana dokter. Nah, Ibu akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nanti baru kita lakukan pemasangan. Nah, jadi gini Bu, untuk KB implan atau susuk KB itu nanti akan kita masukkan kapsul ke lengan kiri Bu. Jadi itu sakit nggak dokter? Nah, jadi pada pemasangan itu nanti akan dibius lokal dulu Bu di tangan. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit yang ketika pada proses pemasangan. Jadi saat dimasukkan rasa sakit itu akan berkurang. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemasangan implan ini Bu? KB Ibu? Setuju dokter. Setuju ya? Setuju ya Bu ya? Baik Bu, jika Ibu sudah setuju, silakan tanda tangan terlebih dahulu ya Bu. Sudah dokter. Nah, baik Bu, jika sudah setuju, kita langsung saja ya Bu ya ke pemasangan implannya. Mari Bu, langsung saja. Jadi, setelah mendapat persetujuan dari pasien untuk melakukan pemasangan implan, langsung saja kita melakukan pemasangan. Jadi, pada pemasangan implan, persilakan klien atau pasien untuk berbaring di kasur periksa. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan, dan pastikan alat dan bahan yang digunakan itu lengkap dan tidak kurang. Nah, yang ketiga, kita harus mencuci tangan dan memakai sarung tangan atau handscoon yang sudah steril. Kemudian yang keempat, mengusapkan cairan antiseptik secara berputar searah jarum jam pada tempat insersi. Nah, selanjutnya kita meletakkan kain steril pada lengan pasien atau klien. Nah, untuk yang kelima, selanjutnya kita mengatakan kepada pasien untuk melakukan penyuntikan anestesi lokal. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit pada saat melakukan sayatan. Nah, kemudian yang keenam, kita tuh melakukan anestesi lokal 1% epinefrin secara sebutan pada lokasi penyayatan dan dilakukan pada 3 arah, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Nah, yang selanjutnya yaitu memeriksa efek anestesi. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 yaitu membuat sayatan dangkal sedalam 2 mm dan pisau bedah sampai di bawah kulit. Kemudian yang ke-9, memasukkan trokar dan memasukkan implan yang pertama. Nah, setelah pemasangan implan yang pertama selesai, lanjut ke pemasangan kedua. Nah, dengan cara yang sama dengan pemasangan implan yang pertama. Nah, jadi ketika sudah melakukan pemasangan implan, yang harus diperhatikan adalah kedua implan tersebut membentuk sudut 15 derajat sampai 30 derajat.
Nah, setelah pemasangan kedua implan selesai, lalu periksa apakah implan tersebut sudah terpasang dengan baik atau belum. Kemudian mengeluarkan troker secara perlahan. Kemudian kita memasang plaster pada tempat insisi atau melakukan hecting pada tempat insisi tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, bereskan alat-alat dan menempatkannya pada larutan klorin. Nah, kemudian memberitahu kepada pasien pemasangan implan sudah selesai. Nah, baik Bu, jadi pemasangan implan sudah selesai. Nanti jika ada keluhan, Ibu boleh lagi datang kemari untuk memeriksa lebih lanjut dari kelainan yang ada pada pemasangan implan. Mungkin itu saja Bu, semoga implannya terpasang dengan baik ya Bu ya. Terima kasih dokter. Baik Bu, sama-sama. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada skillab yang kelima. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih.